Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk tonton part sebelumnya agar kalian bisa memahami seluruh materi yang akan saya sampaikan ya. Untuk part lengkapnya bisa kalian cek playlist yang telah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang ya. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada input. Jadi sebelumnya kan kita udah belajar nih mengenai output. Lalu apakah ada input? Tentunya ada ya. Jadi di dalam pemrograman itu juga ada input. Jadi kalau output tadi program mengeluarkan hasil gitu ya, mengeluarkan outputnya. Nah, kalau input di sini dia akan program akan menerima input dari siapa? Ya dari kita gitu. Sebenarnya input itu bisa dari macam-macam ya, bisa dari teks, bisa dari file atau apapun. Jadi di dalam Kotlin itu ada dua fungsi ya teman-teman untuk melakukan input, yaitu ada readline dan juga readline or null. Jadi kita bisa pilih salah satunya. Dan untuk fungsi readline itu sendiri ataupun readline or null itu tidak menerima parameter apapun, jadi kosong ya. Melainkan dia mengembalikan nilai. Jadi nilainya bisa nullable string gitu ya. Jadi kalau readline itu mengembalikan nilai string, dan untuk readline or null dia mengembalikan nullable string. Jadi bisa jadi ada teks, bisa jadi juga null ya, kosong, nggak ada teksnya. Lalu ya kita akan menggunakan readline aja untuk saat ini. Oke, langsung saja kita akan praktekkan ya teman-teman. Di dalam folder yang sama juga, klik kanan, new Kotlin Castle file, kita pilih file, dan untuk nama filenya kita pilih input gitu ya. Lalu kita bikin fungsi mainnya ya teman-teman. Ini saya hide dulu. Nah, di sini kita akan langsung coba ya untuk readline. Ini saja dulu untuk melihat apa yang akan terjadi gitu ya teman-teman. Oke, ini programnya udah jalan ya teman-teman. Tapi ini tidak langsung berhenti ya. Jadi bisa kita lihat ini tidak ada tampilan apa-apa. Lalu bagaimana caranya? Coba kita inputkan sesuatu deh. Kita ketik apa gitu. Misal ketik ini ya, subscribe. Oke. Kita coba enter. Nah, programnya sudah keluar nih. Tapi gimana cara kita bisa membacanya? Nah, maka kita harus menggunakan variabel nih, teman-teman. Jadi dalam Kotlin itu kita bisa bikin variabel dengan ini ya. Val, nama variabelnya apa? Jadi val spasi nama variabelnya. Misal ini input gitu ya. Nah, sama dengan readline ini tadi. Jadi readline ini tadi kita akan masukkan dan simpan di dalam variabel input ini. Gitu ya, teman-teman. Lalu setelah bikin dan disimpan di dalam variabel, langkah selanjutnya apa? Nah, kita coba tampilkan deh output gitu ya menggunakan print line. Oke. Lalu yang kita output apa nih? Nah, karena kita ingin tahu isi dari variabel ini ya, variabel input ini, maka kita langsung saja kita masukkan input di sini tanpa petik ya, karena kita langsung menggunakan variabelnya, maka ya kita langsung masukkan variabel itu langsung gitu ya. Oke, kita langsung jalankan. Nah, programnya sudah jalan nih teman-teman. Coba subscribe. Nah, bisa kita bedakan ya. Jadi yang warna hijau itu yang kita inputkan, yang warna putih itu yang ditampilkan oleh programnya. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman. Lalu gimana caranya
biar kita bisa kayak apa ya, menampilkan prompt gitu ya, atau menampilkan sebuah pertanyaan gitu, agar programnya itu jelas gitu kalau dia sedang meminta input dari kita. Nah, caranya bisa kita menggunakan print. Misal masukkan kata gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini saya menggunakan print ya. Kenapa tidak print line? Kenapa tidak menggunakan print line? Karena seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman, print line itu menambahkan new line. Jadi saya ingin dia atau kita nanti inputnya di sebelahnya sini, tidak di bawahnya ya. Jadi ya biar lebih gampang gitu ya, dan lebih jelas gitu inputannya. Dicoba kita jalankan. Nah, di sini program sudah jalan dan kita tahu bahwa programnya sudah berjalan ya, dan dia sedang meminta agar kita memasukkan kata gitu. Coba kita masukkan, lalu enter, dan subscribe ini inputan yang kita masukkan, dia akan dimasukkan ke dalam input dan program akan menampilkan apa yang kita masukkan tadi ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu konsep dari readline.